Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Matematika SD Ustadzah Hulida Arina Najwa. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama mata kuliah Matematika SD yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Afin Busro, dan rekan saya Amar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang pengukuran waktu, panjang, dan berat. Yang pertama, yaitu pengukuran waktu. Pengukuran waktu digunakan untuk mengetahui waktu yang sudah kita gunakan, waktu yang sedang kita gunakan, maupun waktu yang akan kita gunakan dengan hukum yang sudah paten, yang sudah disetujui bersama, seperti contoh pada gambar tersebut, yaitu 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 3600 detik, dan seterusnya. Terkadang biasanya pengukuran waktu ini disimbolkan seperti jam, karena yang dimulai dari hal yang kecil, yaitu detik. Detik apabila terus berjalan dia akan membentuk menit, jam, dan seterusnya sampai hari dan seterusnya. Seperti contoh pada gambar tersebut menyebutkan jarum pendeknya menunjukkan ke angka 8 dan jarum panjangnya menunjukkan di angka 12. Itu disebut jam 8.00 karena pada jarum pendeknya itu menunjukkan jamnya, kemudian pada jarum panjangnya itu menunjukkan menit. Lain lagi kalau jarum pendeknya berada di angka 8, kemudian jarum panjangnya berada di angka 11, berarti jam 8.45. Apabila sudah berputar dan kembali lagi ke angka 8, itu disebut jam 20.00 karena pada dasarnya satu hari itu sama dengan 24 jam, sedangkan jam biasanya hanya 12 jam, jadinya harus berputar 2 kali. Ya, seperti contoh yang ini, gambar di atas menunjukkan pukul 4.00 dan pukul 16.00. Di bawahnya menunjukkan angka 9, berarti dia menunjukkan pukul 9.00 dan 9 dan 21.00. Lanjut. Yang kedua yaitu pengukuran panjang. Pengukuran panjang ini digunakan untuk mengetahui panjang permukaan suatu benda. Benda apapun bisa diketahui dengan panjang ini. Pada pengukuran panjang ini ada hukum patennya tersendiri, yaitu satuan panjang yang dipermudah dengan tangga satuan panjang. Ada 7 tangga, mulai dari kilometer sampai ke milimeter. Dan untuk mempermudah lagi, kalau tangga itu dia naik, misalnya dari sentimeter menuju ke meter, dia harus dibagi, angkanya harus dibagi. Misal 100, berarti kalau sentimeter 100 cm menuju ke meter, berarti dia dibagi 100, berarti dikurangi 0-nya. Lain lagi apabila turun, dia dikalikan 10. Ya. Pada pengukuran panjang memiliki 2 alat ukur. Jenis tipe, ada 2 tipe macam alat ukur, yaitu yang pertama
alat ukur yang tidak baku. Pada alat ukur ini biasanya dia hanya mengira-ngira. Dia hanya menggunakan biasanya jengkal tangan, depa atau dua tangan yang direntangkan maupun langkah kaki biasanya. Biasanya pada alat ini tidak akurat karena cenderung langkah kaki manusia itu berbeda-beda tergantung keturunannya. Yang kedua yaitu alat ukur yang baku, yaitu yang sudah menggunakan satuan internasional secara internasional yang sudah disetujui secara internasional. Yaitu contohnya seperti penggaris. Ya, penggaris ini. Yang garis pendek ini menyebutkan milimeter dan yang garis panjang menuju panjang itu 1 cm. Seperti contoh yaitu lidi. Lidi yang diukur menggunakan penggaris panjangnya 7 cm karena dia ada garis panjangnya itu menunjukkan ada 7, berarti 7 cm. Ya, hubungan meter dengan cm seperti yang tadi pada tangga satuan panjang. Apabila ada 1 meter menuju ke cm, berarti yang pada tangga satuan panjang tadi kan meter berada di atas, kemudian cm berada di bawah, yaitu turun dua tangga. Jadinya dikalikan 100. 100 memiliki 2 angka 0, kemudian ditambahkan. Berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Sama seperti contoh di bawah ini. Tali sepanjang 200 cm artinya sama dengan 2 meter. Tinggi rumah 4 meter sama dengan 400 cm. Panjang jalan 1000 cm berarti sama halnya dengan 10 meter. Lanjut, yaitu konversi pengukuran panjang. Jadi dalam buku faktor konversi 1 inci setara dengan sekitar 2,54 cm. Ya. Ini dikonversikan ya, berarti dari menggunakan istilah inci kemudian diubah ke cm. Biasanya terkadang dia konversi menggunakan desimal atau koma-koma, angkanya ada koma-komanya. Lanjut, ya, ini adalah membandingkan panjang benda. Seperti yang contoh pertama, strolling lebih panjang daripada sendok dan lain halnya. Gergaji lebih panjang daripada strolling. Sendok lebih panjang daripada gergaji. Ya, lanjut. Yang ketiga yaitu pengukuran berat. Pada pengukuran berat ini dia juga mempunyai hukum paten, yaitu tangga satuan berat. Ada 10 tangga, mulai dari ton, kuintal, kemudian kosong, tapi masih dihitung kosong ini, kilogram, hektogram, sampai miligram. Hukum patennya yaitu apabila 1 kilogram itu sama dengan 10 on, 1 kilogram sama dengan 2 pon, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Seperti contoh di samping yang pertama, itu 83 meter dikurangi 25 desimeter tambah 17 cm tambah 10 mm sama dengan berapa milimeter? Kita gunakan satuan yang paling belakang, yaitu milimeter.
83 meter sama dengan 83.000 milimeter. Kemudian 25 desimeter sama dengan 2500 mm. 75 cm sama dengan 750 mm. Jadinya kemudian tinggal dimasukkan pada operasi hitung yang tadi. 83.000 dikurangi dalam kurung 2.500 tambah 750 tambah 10, yaitu 83.000 dikurangi 3.260 sama dengan 79.740 mm. Ya, gitu. Sistemnya seperti yang tadi. Apabila dia naik, dia dibagi 10, kemudian apabila turun, dia dikalikan 10. Seperti contoh yang kedua, 6 ton dikurangi 12 kuintal ditambah 7.000 ons sama dengan berapa kilogram. Berarti kita konversikan semuanya menjadi kilogram. 6 ton menuju ke kilogram, dia turun 3 tangga, berarti dikalikan 10.000 sama dengan 6.000 kilogram. 12 kuintal turun 2 tangga dikalikan 100 sama dengan 1.200. 7.000 ons, 1 kilonya itu sama dengan kan 10 ons. Jadi kalau 7.000 ons berarti dibagi 10 sama dengan 700 kg. Sehingga tinggal dimasukkan operasi hitungnya. 6.000 dikurangi 1.200 tambah 700 sama dengan 5.500 kg. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Thanks for attention. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan, semoga dapat dimaafkan, dan nanti kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.